Shalom, selamat pagi anak-anak dan mama papa yang mendampingi di rumah. Selamat pagi juga untuk bapak dan ibu guru. Bersyukur saat ini kita akan kembali beribadah. Kita akan mengawali ibadah kita dengan kita bernyanyi bersama Matahari Bersinar Terang. Selanjutnya kita akan melakukan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami boleh beribadah bersama-sama walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami saat ini, berkatilah firman yang akan kami dengar, biarlah itu boleh jadi kekuatan untuk kami, boleh memberkati kami juga boleh dilayakan, boleh diberikan hikmat untuk kami boleh memahami firman-Mu, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya. Mari kita akan membaca Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan saat ini secara bersama-sama. Ayat dari firman Tuhan saat ini terambil dari Nehemia 5 ayat 14 sampai 19 dari Perjanjian Lama ya. Miss ulangi, dari Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya
yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Dalam ibadah kali ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita belajar dari Nehemia. Apa yang bisa kita pelajari dari Nehemia berdasarkan perikop ini ya? Setidaknya ada 5 hal yang bisa kita renungkan, yang bisa kita teladani dari seorang Nabi Nehemia. Yang pertama, itu kita bisa lihat dari ayat 14. Nehemia itu diangkat menjadi apa ya? Ya betul, sebagai bupati. Dan dia menjabat sebagai bupati itu selama 12 tahun. Cukup lama ya, 12 tahun. Kalau sekarang itu mungkin kira-kira dari dia kelas 1 SD sampai lulus SMA. Nah, dalam waktu 12 tahun ini, Nehemia telah memimpin dengan jujur. Kita bisa lihat di ayat 14. Kejujurannya Nehemia itu sebetulnya bisa tidak dia pilih gitu, karena kesempatan itu banyak. Karena kesempatan dia sebagai bupati untuk mencari keuntungan itu banyak, tapi Nehemia tidak memilih itu. Dia tetap takut akan Allah. Bagaimana contoh yang bisa kita teladani dari Nehemia dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, khususnya sekarang kita sedang dalam proses pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Di PJJ ini kita bisa belajar kejujuran dari misalnya dari tugas-tugas yang kita kerjakan, dari PH maupun kuis yang Bapak Ibu guru berikan. Apakah kita dengan jujur mengerjakannya? Padahal kesempatannya itu untuk tidak berbuat jujur itu pasti banyak. Karena tidak ada yang mengawasi, berbeda sama saat kita di kelas. Kalau di kelas mungkin ada yang mengawasi, bukan cuma Bapak Ibu guru, kadang mungkin teman-teman kita juga ada yang mengawasi. Tapi kalau di rumah yang mengawasi lebih terbatas. Orang tua mungkin ada yang mengawasi, ada yang karena kepentingan tertentu mereka tidak selamanya bisa mengawasi kita. Nah, kejujuran yang bisa kita contoh, bisa kita teladani salah satunya saat kita mengerjakan tugas tersebut. Walaupun tidak ada yang mengawasi, walaupun tidak ada yang istilahnya tidak ada yang tahu, tapi kita tetap harus jujur. Karena apalagi sudah ditegaskan sama guru di classroom, biasanya di soalnya sudah tertera ya, kerjakan dengan jujur dan teliti. Nah, di situ juga kita belajar dari Nehemia. Walaupun kesempatan dia sebagai bupati bisa dia peroleh untuk dia memperoleh keuntungan, tapi dia tidak ambil. Itu juga kita. Selain itu, dalam pembelajaran juga untuk penggunaan handphone, kita harus jujur. Kita tahu ada hal-hal, ada berita-berita, ada video-video, ada foto-foto yang tidak baik untuk kita baca, tidak baik untuk kita dengar, karena memang itu berpengaruh buruk kepada kita. Pasti Bapak Ibu guru, orang tua juga sudah mengingatkan. Nah, kejujuran yang anak-anak harus teladani dari Nehemia juga dalam penggunaan handphone, penggunaan media sosial, penggunaan
mungkin browsing cari informasi. Kalau memang itu bukan yang baik, bukan hal yang berkenan, itu jangan dibuka, jangan dibaca, jangan di-download. Pasti nanti orang tua akan cek, akan tanya, lihat apa? Jawabnya, enggak, lagi tugas, padahal mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, tidak ada yang kebetulan. Saat ini Tuhan mau kita belajar dari Nehemia. Walaupun ada kesempatannya, dia tidak memilih untuk tidak jujur. Dia tetap memilih untuk jujur. Yang kedua, sikap yang akan kita teladani dari Nehemia adalah takut akan Tuhan. Di ayat 15, di kalimat terakhir, situ tertulis, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Nah, sikap inilah yang mengiringi langkah-langkah Nehemia. Dan seperti yang di Amsal bilang ya, bahwa takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Jadi, selain jujur, kita juga harus takut akan Tuhan. Kemudian, sikap Nehemia yang selanjutnya bisa kita pelajari adalah Nehemia tetap fokus pada tujuannya. Dia tetap membangun tembok Yerusalem. Mungkin anak-anak punya target masing-masing dalam kehidupan, dalam semester ini, baik di nilai-nilai, mungkin dalam prestasi-prestasi yang ingin anak-anak raih. Tetap fokus di situ, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang menghambat. Jadi seperti Nehemia, tetap bersikap jujur, tetap takut akan Tuhan, tetap fokus. Selain itu, yang kita bisa pelajari dari Nehemia melalui perikop ini adalah sikap kepedulian dia terhadap orang lain. Bagaimana di sini Nehemia begitu peduli, begitu sayang sama rakyatnya, yang dia tidak mau menyengsarakan rakyatnya, dan dia juga tidak egois. Dia tidak mengambil keuntungan sendiri dengan menyengsarakan rakyatnya. Luar biasa sikap Nehemia ini. Padahal dia seorang bupati, jabatannya cukup tinggi, dan dia menjabat 12 tahun, itu waktu yang cukup lama. Sebetulnya dia bisa dapatin banyak hal untuk diri sendiri kalau dia mau ambil kesempatan itu. Tapi Nehemia tidak memilih itu. Dia takut akan Tuhan sehingga dia punya sikap peduli dan tidak egois. Itu juga yang harus kita teladani. Apalagi sekarang kita sering berada di rumah. Itu kita harus lebih peduli dengan kondisi di rumah. Kita harus peduli dengan orang tua kita, mungkin kakak adik kita. Mungkin kondisi-kondisi sekarang ini dalam masa pandemi ini ada beberapa orang tua yang lebih lama juga berada di rumah. Nah, saatnya kalian lebih memperhatikan orang tua, membantu apa yang bisa kalian bantu, dan juga tentang protokol kesehatan. Dalam pandemi ini mungkin anak-anak sering dengar ya protokol kesehatan, aturan-aturan yang harus dilakukan, misalnya memakai masker, menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Nah, dengan melakukan pencegahan ini, dengan melakukan protokol kesehatan ini, itu salah satu wujud kita peduli terhadap orang lain. Mungkin anak-anak pernah baca atau pernah tahu slogan, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, ini contoh sederhana tapi sangat penting yang bisa kita lakukan dalam masa-masa saat ini. Dengan kita menggunakan masker, kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Seperti Nehemia juga, dia tidak mengambil keuntungan diri sendiri dengan menelantarkan orang lain. Sama seperti kita, dengan kita contoh kecil saja, dengan kita memakai masker, itu berarti kita sayang sama orang lain di sekitar kita. Kita tidak egois karena kita peduli sama mereka. Dan yang terakhir, sikap Nehemia yang bisa kita teladani juga, yaitu bagaimana Nehemia menyerahkan segala sesuatu yang dia kerjakan kepada Tuhan. Kita bisa baca di ayat 19, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nah, ini hal-hal inilah yang
Tuhan mau untuk kita teladani dari Nehemia, bagaimana dari perikop ini kita bisa belajar untuk menjadi lebih jujur, untuk menjadi lebih takut akan Tuhan, untuk menjadi tetap fokus, lebih fokus lagi untuk meraih cita-cita dan mimpi-mimpi kalian. Juga kita boleh semakin peduli, tidak egois dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita selalu berserah kepada Tuhan. Dalam kondisi ini, apapun yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti Nehemia. Kiranya firman dan ibadah ini boleh berkenan dan jadi berkat untuk anak-anak semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah boleh kami dengar. Kami mau belajar seperti Nehemia. Kami mau belajar untuk menjadi lebih jujur, untuk belajar untuk lebih takut akan Tuhan, belajar untuk lebih fokus, belajar untuk lebih peduli dan tidak egois Tuhan. Dan juga kami mau belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga menaikkan doa-doa kami Tuhan untuk keluarga kami, untuk Bapak Ibu Guru, untuk sekolah kami. Tuhan tolong dalam pandemi ini kiranya kami boleh selalu sehat, kami boleh diberkati, kami juga boleh menyikapi semua ini dengan baik. Tuhan tolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, dan kami mau berserah untuk waktu kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.